Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gantek Zone. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk unboxing sebuah paket lagi. Mereknya sudah kelihatan. Yap. Sebuah cordless power tool AST AS48. Untuk mesin bor ini saya dapatkan di marketplace seharga 725 ribuan ya teman-teman. Sini mendapatkan buku manual AST secara detail singkat, tegangan DC 21 volt, baterai 1,5 Ah, kemudian kecepatan pada speed 1 45 rpm, speed 2 1500 rpm. Ukuran ini ukuran untuk ini ya, pengeboran ya, besi 13 mm, beton 13 mm, kayu 20 mm. Torsi maksimum 45 Nm. Jadi lebih tinggi 10 Nm dibandingkan yang caknya kapasitas 10. Ini ada kartu QC, sudah lolos QC ya, dapat 2. Kemudian ini kelengkapannya, ini ada mata bor kayu atau besi ini ya. Mata bor kayu 1 2 3 4 5, kemudian kunci SL, PH, torch, sama kunci hex ya. Kemudian ada adapternya, dan ini kunci shock, kunci kecil-kecil ya, dan extension untuk pengeboran di tempat-tempat yang sulit. Dalam paket pembelian ini saya mendapatkan 2 baterai 1,5 Ah 21 volt, ada 2 ya. Dan yang pasti slotnya LXT, jadi ini bisa menggunakan baterai-baterai merek lain, dan juga bisa power share atau berganti pemakaian dengan power tool yang lain. Selanjutnya saya mendapatkan wall charger. Wall charger dengan output 4 Ah. Wah, ini bener apa enggak ya? 4 Ah berapa watt berarti ya? Nanti output yang dihasilkan. Serinya AST Baibul AS48. Dan ini dia bintangnya. Woi, cakep ya teman-teman. Ini masih stiker. Ngelupas, belum kering stikernya. Oke, pada body board ini saya rasa sudah cukup bagus ya. Untuk harga 700 ribuan. Caknya single lock, kapasitas 13 mm. Kemudian ada menu pilihan, hammer, drilling, dan screwing atau penyekrupan. Untuk penyekrupan, fungsi torsinya dari 1 sampai 25. Kliki ya. Kemudian pada bagian atas terdapat switch untuk kecepatan atau speed 1, speed 2, tidak ada nyangkut-nyangkutnya. Pada plastik juga lumayan bagus ya. Untuk harga segini, mesin sudah brushless. Kemudian ada 1 lampu LED yang diberi kristal agar sinarnya bisa berpendar lebih luas. Lalu tombol forward dan tombol reverse. Posisi di tengah. Yang mengunci nggak bisa. Bagian bawah, nah ini nanti kita akan cek sama-sama apakah ini tombolnya berfungsi atau hanya gimmick aja. Untuk bagian ini sepertinya plastik atau
diral ya. Diral itu semacam lapisan aluminium gitu ya. Biasanya kalau bagian sininya diral, begitu dipakai bekerja dia lebih cepat panas karena ada gesekan dari gearbox di sini ya. Oke. Yang lainnya saya simpan dahulu. Saya akan mencoba untuk menguji kapasitas chargernya. Lupa. Kosong ya, belum nancep. Nah, sudah hijau. Karena ini wall charger, jadi pengecasannya pada lubang di sini ya teman-teman. Kalau yang docking charger kan dimasukkan, nah, tapi kalau ini dicolok di sini. Oke. Ya. Kita uji berapa watt yang dihasilkan dari wall chargernya. 5,9 watt. Wow, lumayan ya, lumayan lama untuk baterai 21 watt. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya, semua punya cirinya masing-masing, karakternya masing-masing. Untuk menekan harga agar bisa diakomodir atau bisa diserap oleh pasar, itu banyak cara yang digunakan oleh pabrikan. Salah satunya seperti tadi ya, menurunkan kapasitas output dari charger. Oke, nggak masalah. Saya menggunakan baterai yang satunya lagi ya, karena ada dua. Oh, ternyata baterainya kosong semua. Coba. Iya, kosong juga. Nah, di sini sih munculnya 3 ya, indikator baterainya. Oh ya kan teman-teman, jadi tombol merah ini hanya gimmick aja ya, ya semacam tai lalat lah, untuk hiasan aja, pemanis gitu. Oke, capnya besi ya teman-teman, gak main-main ini, harga 700-an capnya besi ini. Untuk pengujian RPM, saya mulai di speed 1 dahulu ya. RPM pada putaran trigger separuh. Masih relatif kenceng ya, 116. Oke, langsung full trigger untuk speed 1. ,393,8 pada buku tadi. Untuk speed 1 400 ya, kurang sedikit nggak apa-apa lah, wajar, dimaklumi. Sekarang pada speed 2, berapa trigger yang dihasilkan? 1465. Tadi diklaim di sini 1500. Berarti selisihnya sedikit banget ya. Masih wajar berarti. Oke, mantap AST. Tidak memalukan. Ya, selanjutnya saya akan menimbang berapa berat alat ini ya, beserta baterai. Beratnya 1278 gram atau sekitar 1,3 kilo.
Untuk berat tanpa baterai, hanya unitnya saja. Wah, susah berdiri nih, masih ngantuk dia. 955 gram, ya 1 kilo lah, kurang cuma 5 gram. Maaf, kurang 45 gram. Oke teman-teman, sambil menunggu baterai dicas penuh, karena ini masih berjalan ya. Setelah penuh, kita akan temukan AS48 dengan materi-materi ujian kayu, besi, dan beton. Yuk, sama-sama ke TKP. Let's go. Kini kita tiba di TKP, tempat kegiatan pengujian. Untuk fungsi pertama dari AS48, saya akan mencoba fungsi penyekrupan ya. Di sini mode penyekrupan, saya ambil speed 1. Dan yang mau saya informasikan kepada teman-teman, untuk cak single cak keyless yang menurut pengakuan dari pabriknya ternyata ini banci ya teman-teman. Kalau menurut saya sih, karena apa? Dia tidak dilengkapi dengan penguncian seperti pada bor-bor premium atau bor menengah produk lain atau brand lain. Nah, ini masih ikut terus nih, muter nih di speed 1. Speed 2 apalagi muter terus, nggak ada penguncinya. Jadi satu-satunya cara kita untuk bisa menggunakan cak model seperti ini, kita manfaatkan trigger ya. Trigger kita pasangkan pada forward. Di sini saya menggunakan mata obeng produk dari Celery PH2 ya. Nah, ini baru pelan-pelan kita tahan di sini dan kita tekan triggernya. Nah, oke, dah aman. Jadi seperti itu ya triknya untuk pemasangan mata bor atau mata obeng pada cak keyless, walaupun metal ataupun plastik yang tidak dilengkapi dengan pengunci. Oke, saya uji untuk materi pertama. Ini masih di kayu meranti, skrup stainless 3,5 cm. Torsi 13 kurang ya, saya naikkan lagi jadi torsi 17. Nah, udah tuh lepas. Aduh, ini hal yang menggelikan teman-teman ya. Berharga segini tapi bikinnya main-main. Oke, aman. Kita lanjut skrup berikutnya. Oke, aman. Skrup ketiga. Aman. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Saya lepaskan ya. Oh ya Allah. Keempat. Ya. Ya dengan agak susah payah karena kendala masih pada cak ya. Pengunciannya kurang kuat dan tidak ada lock untuk single keyless-nya ini ya. Oke, saya akan coba lanjut pada ujian dengan piranti berikutnya. Ujian berikutnya yaitu pada fungsi pengeboran atau drilling. Saya menggunakan mata bor Breadpoint produk dari Bosch ukuran 10 mm. Cak dari bor ini 13 mm teman-teman ya. Jadi kalau saya pakai mata bor dengan ukuran 10 mm, dia masih ada gigitan dari si cak ini. Karena tadi yang sudah saya alami, caknya kurang kuat untuk menggigit. Lalu di sini saya pakai mode drilling. Saya coba di speed 2. Kalau speed 2 dia ampun-ampun, dia nggak sanggup, nah baru saya turunkan di speed 1. Materi masih di ini kayu kamper ya teman-teman ya. Keras nih. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mantap. Oke. Pengukuran mantap, tidak ada kendala. Coba satu lubang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya, tidak ada kendala ya. Saya lanjut dengan piranti ujian berikutnya. Oke. Untuk ujian berikutnya saya menggunakan mata bor Speedbit produk dari Aston ukuran 5/8. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa kok ukurannya kecil-kecil yang digunakan, terus terang saya tidak berani memaksakan mesin bor ini dengan mata bor yang diameternya besar-besar walaupun dia kapasitas caknya 13. Alasan saya pertama, dari caknya sendiri pengunciannya kurang kuat, tidak ada sistem lock. Kemudian yang kedua, dari mesinnya sendiri saya ada kekhawatiran nih, dia nggak sanggup. Jadi terus terang AS48 ini under spec, jauh di bawah speknya adiknya yang AS18BX yang pernah saya ulas di video sebelumnya. Oke, langsung aja. Masih di mode drilling speed 2. Kalau speed 2 dia nggak sanggup, baru saya turunkan ke speed 1. Sanggup dia. Dibandingin sama adiknya dia malu. Oke. Ya. Satu lubang lagi biar tidak penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bus. Oke. Untuk ujian kali ini dia masih sanggup ya. Sip. Saya lanjut dengan piranti ujian berikutnya. Ujian selanjutnya saya menggunakan mata bor besi produk dari DeWalt seri HSS-G ukuran 5,5 mm. Ya, teman-teman ya. Oke, agak kencang. Saya menggunakan
speed 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi ya teman-teman, kendalanya itu di cat. Jadi apabila teman-teman berminat untuk meminang AS48, pastikan untuk mengganti catnya dengan yang memiliki sistem lock. Nih, sarung tangan saya sampai meninggalkan bekas nih di catnya ini karena buat megang untuk pengencangan. Oke ya, saya lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bisa tapi dengan drama. Oke. Jaknya nggak bisa. Nah, saya coba satu lubang lagi ya teman-teman untuk memastikan aja. Oke. Saya lanjutkan dengan piranti ujian berikutnya. Ini teman-teman, sekarang kita sampai pada pengujian pada fungsi hammer. Jadi fungsi hammer ini untuk pengeboran pada materi tembok, bata, beton, seperti itu. Namun untuk kekuatan tergantung kepada torsi yang dihasilkan oleh motor dari mesin bor itu masing-masing. Di sini saya menggunakan mata bor masonry produk dari Sabetsu ukuran 10 mm ya. Saya punya yang ukuran 12 tapi saya tidak memaksakan, saya pakai yang ukuran 10. Kita coba dulu apakah dia berhasil atau tidak. Oke. Speed 2 teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mau. Speed 2 nggak mau ya. Saya turunkan ke speed 1. Ya Allah, tinggal dikit ternyata teman-teman. Tembus dia. Nih ya. Nah, biar kelihatan ini. Nah, dia berhasil menembus. Berarti secara torsi sebetulnya 45 Newton itu masih kuat dia ya. Oke. Saya coba satu lubang lagi di sebelahnya. Jadi dapat tenaga. Saya naikkan lagi jadi speed 2. Jos, mantap. Tidak memalukan walaupun ya sedikit mengecewakan ya. Tembus.
Dari ujian yang saya lakukan tadi, baterai belum berkurang sama sekali ya teman-teman. Saya menggunakan baterai aslinya 21 volt 1,5 ampere. Baik teman-teman, begitu tadi ujian yang saya lakukan pada AST AS48 produk dari Bull. Jadi secara kinerja dari mesin brushless sudah cukup bagus. Kendala itu hanya ada pada cap. Jadi capnya ini tidak bisa mengunci atau tidak ada pengunci pada kiles-kiles cap yang lain. Ya misalnya ada bunyi klik-klik klik-klik, nah itu udah pengunci. Ini nggak ada sama sekali. Jadi pada saat saya gunakan untuk pengencangan, dia ikut muter terus. Nah, di speed 2 apalagi, di speed 1 aja dia muter. Nah, itu sepertinya ada apa ya, ada yang terlupa oleh AST untuk memasang pengunci pada bagian gearbox, karena di sini caknya muter terus. Jadi apabila teman-teman memang berniat untuk meminang AST, pastikan aja caknya tidak bermasalah. Bila perlu, apabila beli offline, coba caknya di toko sebelum transaksi, karena saya selama ini belinya online, jadi saya tidak bisa mencoba sebelumnya. Begitu barang datang saya tes, baru ketahuan. Dan saya seperti itu ya. Untuk harga yang ditawarkan menurut saya sih kurang worth it ya, menurut saya pribadi, entah kalau menurut teman-teman. Jadi apa yang dikatakan oleh para rekan-rekan atau mungkin para senior-senior kita bahwa harga tidak pernah bohong, itu memang betul. Dan ini saya sudah merasakannya. Saya mengejar harga murah, mendapat barang, namun secara kualitas, itu yang tidak terjaga. Jadi sekali lagi, tetap pertimbangkan apabila memang teman-teman menginginkan suatu barang, cari dulu referensi, ulasan, review. Apakah barang ini layak atau tidak untuk dipinang dengan dana yang teman-teman keluarkan. Oke, demikian, semoga menambah wawasan dari teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar channel ini berkembang. Sampai jumpa di pengujian Gantech Zone pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gantech Zone.